3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman melanjutkan dari video kita sebelumnya, bagaimana membuat setting format pada dokumen Google Docs ya. Kalau kemarin kita sudah membahas beberapa, nah sekarang terutama kemarin kita bikin ini ya, bullet and numbering. Nah, kalau yang kemarin secara defaultnya aja yang biasanya kita pakai, nah sekarang kita akan bikin format penomoran dengan menggunakan gaya karya ilmiah ya, atau penulisan skripsi, tesis dan sebagainya. Nah umumnya misalnya kita langsung praktekum aja deh ya. Nah misalnya ini untuk bagian A nih, ini untuk latar belakang misalnya gitu ya, apalagi ini. Kemudian terus misalnya rumusan masalah, terus yang ketiga misalnya batasan masalah, terus yang ini kita bikin manfaat dan tujuan misalnya kayak gitu. Apa ya, metodologi penelitian, nah misalnya kayak gitu. Nah di latar belakang misalnya kita ambil aja sebuah Oke, kita cari sebuah artikel aja dulu deh ya. Nah misalnya ini aja nih, saya ambil pengertian deh. Oke, tempel. Ctrl V. Oke. Nah di sini sudah kita miliki ya beberapa kalimat. Nah untuk spasinya nanti teman-teman sesuaikan sendiri ya, menggunakan mau spasi berapa ya gitu. Nah, untuk pembuatan first line sendiri atau garis paragraf ya, di awal paragraf itu kan biasanya ada beberapa jarak huruf ya teman-teman ya. Caranya sih cukup mudah untuk membuatnya. Yang pertama teman-teman perhatikan di bagian yang berwarna biru ini. Nah ini bagian penggarisnya nih ya. Yang bagian atas yang berbentuk persegi panjang itu teman-teman klik, tahan sampai muncul keluar angka di situ. Kemudian geser buat berapa jaraknya, itu aja ya. Teman-teman atur sendiri berapa jaraknya. Nah kayak gini, ini udah jadi first line nih. Jadi ketika nanti yang di paragraf berikutnya kita enter, nanti akan mengikuti otomatis. Nah, paragraf kedua mengikuti format first line dari paragraf pertama. Nah itu kayak gitu ya caranya untuk first line-nya. Nah kita masuk ke poinnya teman-teman. Nah tadi sudah A kemudian B ya. Nah biasanya kan kalau di rumusan masalah sih nggak masalah ya, biasanya sih ada-ada aja. Maksudnya tuh tidak banyak isinya ya. Nah misalnya yang akan kita buat itu di manfaat dan tujuan. Jadi manfaat nanti ada poin 1, tujuan adalah poin 2 kayak gitu ya. Nah caranya di sini teman-teman bisa enter. Kalau masih formatnya 1, dia bisa besar 1, teman-teman bisa tekan tab. Nah tekan tab terus sampai muncul 1. Nah, tetapi itu cara pertama. Cara keduanya teman-teman setelah di enter dari manfaat dan tujuan tadi seperti ini E-nya kita hapus ya hingga tidak ada format. Kemudian coba teman-teman tekan 1, kemudian titik, atau nggak pakai titik juga boleh ya, titik terus dikasih spasi. Nah, nanti dia akan otomatis membentuk format numbering ya, otomatis di sini. Nah, kemudian bisa kita tulis di sini manfaat, terus kita enter. Nah maka nanti akan otomatis format numberingnya akan mengikuti dari yang sebelumnya. Oke, manfaat tujuan gitu ya.
Nah, misalnya kemudian di dalam manfaat nih kan ada isi-isinya biasanya ya. Nah, isinya itu kan pakai huruf kecil nih. A kecil dan seterusnya ya. Nah, misalnya kayak gini. Manfaatnya apa misalnya? Misalnya kayak gini ya. Nah, oke. Saya ulangin dulu ya. Oke, nah jadi kalau manfaatkan habis A besar A kecil ya teman-teman ya. Nah ini bisa teman-teman kalau yang kita tekan tab nanti kita kan tinggal cari ini yang A mana, yang ininya mana, ini mana ya. Kan ada nih di sini ya. Nah kayak gini. Nah ini saya tekan tab maka akan muncul A-nya ada. Nah kalau yang nggak ada ya caranya sama seperti yang poin 1 tadi teman-teman. Tinggal ini dihilangin, tekan A kecil titik kemudian dikasih spasi. Nah, manfaat 1 enter lagi, manfaat 2, nah dan seterusnya. Nah misalnya di dalam manfaat ini teman-teman ada muncul lagi misalnya kayak gitu ya, ada anak sub lagi ya, teman-teman tinggal caranya kayak tadi juga, tinggal di delete. Berarti ini kan satu kurung ya, nanti satu kemudian kurung dikasih spasi. Nah nanti akan terbentuk sendiri sub manfaat 1, nah, sub manfaat 2, kayak gitu. Nah mudah kan caranya ya. Nah misal di sub manfaat 1 ini ada lagi nih subnya, berarti ini ya A kurung ya. Nah, tekan tadi dihilangkan, terus ditekan seperti ini ya, ini 1 terus ini ya, terus tekan spasi. Nah nanti akan terbentuk sendiri. Jika misalnya jarak dari huruf kita sama numberingnya itu kurang lebar, teman-teman bisa majukan ini ya, ditambahin atau dikurangi. Nah, itu terserah teman-teman aja yang sukanya gimana. Ini berarti sub manfaat 1. Nah untuk seterusnya itu caranya sama teman-teman ya, jadi tidak susah ya dan gampang sekali. Nah itu bisa teman-teman nanti praktekkan. Kemudian kasus misalnya teman-teman Anda mungkin sudah mengetik banyak ya seperti itu ya, kemudian agar posisi numbernya ini rata seperti ini, rata itu dalam artian misalnya D kemudian 1, ini kan anaknya D ya, berarti di sini, kemudian yang ini juga anaknya di sini kayak gitu ya, kayak gini. Nah misalnya yang E ini jauh sekali tertinggal, nah supaya nanti E ini posisinya rata sama D, B, C dan D ini, B, C, D, caranya tinggal di bagian C atau bagian D atau bagian B lah, terserah teman-teman ya. Taruh aja kursornya di situ, kemudian teman-teman klik yang terapkan format ya. Kalau di Word itu namanya Painter itu ya, format Painter. Nah tinggal diklik, kemudian nah kursornya berubah jadi kuas dulu baru diterapkan di E nya, maka nanti dia akan otomatis memiliki gaya yang sama seperti yang kita inginkan. Nah, misalnya kayak gini deh, saya hapus ya, misalnya ini 3 kayak gini, padahal kan sebenarnya bukan 3 nih, dia harusnya adalah E kan, kayak gitu ya contohnya ya. Nah berarti di D nya ini saya klik, kemudian saya klik terapkan format, kemudian saya klik di sini. Nah nanti dia akan berubah formatnya akan mengikuti sesuai yang kita copy. Nah kira-kira kayak gitu sih, itu beberapa tips mengenai penomoran yang biasanya saya lakukan sih seperti itu ya teman-teman. Nah beberapa penggunaan lain di bagian format teks teman-teman nanti bisa coba di bagian menu format. Nah di sini ada yang khusus teks, ini terdapat beberapa sub menu ya. Di sini ada yang menebalkan, bold, miring, terus garis bawah, terus ada strike out ya atau mencoret, kemudian ada superscript dan subscript ya. Nah ini nanti tinggal dibikin. Ini ada beberapa
apa namanya, jenis-jenisnya juga perbesar ukuran font dan seterusnya, terus penggunaan huruf besar. Nah ini ada yang apa ya, bagusnya teman-teman bisa dipakai yang penggunaan huruf besar. Jadi ada 3 versi di sini. Kita menggunakan huruf besar di semuanya, kemudian huruf kecil semuanya, dan huruf besar di tiap awal kata. Nah, biasanya teman-teman pengen apa ya? Nah ini pengertian, misalnya anggaplah dalam di awal ini ya, mana sih? Nah ini misalnya ini akan kita buat di awal katanya itu adalah huruf besar semuanya. Nah, nanti tinggal di bold aja, kemudian kita tekan format, klik format teks, kemudian penggunaan huruf, kemudian kita klik huruf besar tiap awal kata. Nah, nanti akan otomatis akan berubah di tiap awal katanya adalah huruf besar terus. Nah, kayak gitu. Nah, untuk format lain, untuk header dan footer juga tadi butir penomoran sudah, ada penggunaan kolom, kemudian ada jarak baris sudah kita bahas. Nah, nanti untuk lainnya bisa teman-teman explore lagi ya. Nah, itu teman-teman sharing pengalaman singkat dan sharing pengetahuan singkat dari saya mengenai penomoran berbasiskan karya ilmiah atau skripsi atau tesis dan lain-lain. Semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.